Setelah pandemi COVID-19 menjerat Indonesia dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan di berbagai wilayah, satu pertanyaan bikin gerah pemerintah kita. Kapan kehidupan dapat kembali seperti sedia kala? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Gara-gara macetnya roda perekonomian, jutaan orang telah menganggur atau dirumahkan, dan Indonesia diproyeksi mengalami resesi. Pada 6 Mei, Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa angka positif COVID-19 harus turun pada bulan Mei dengan cara apapun. Tak lama kemudian, Menko Polhukam Mahfud MD menyulut pro kontra saat menyatakan bahwa pemerintah mesti mempertimbangkan pelonggaran PSBB. Sebab, kegiatan ekonomi harus berjalan kembali dan masyarakat susah mencari nafkah. Wacana ini terbukti pada 11 Mei 2020. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyatakan masyarakat berusia di bawah 45 tahun bakal diberikan kesempatan bekerja seperti biasa lagi di tengah pandemi. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan angka PHK. Dan karena korban COVID-19 di rentang usia 45 tahun ke bawah cenderung rendah. Secara bersamaan, Menhub Budi Karya Sumadi menentang ketetapan PSBB dengan memperbolehkan beberapa golongan masyarakat mengakses transportasi umum selama PSBB. Kemudian, beredar dokumen Kemenko Perekonomian yang menunjukkan rencana pemerintah membuka kembali kegiatan ekonomi secara bertahap. Dalam rencana tersebut, terdapat 5 fase pembukaan kegiatan perekonomian yang dicanangkan terjadi pada 1 Juni, 8 Juni, 15 Juni, 6 Juli, dan 20 serta 27 Juli. Keberadaan dokumen ini dibenarkan Kemenko Perekonomian, meski masih berupa kajian awal. Kesimpulannya jelas, pemerintah sedang ancang-ancang untuk melonggarkan PSBB secara berangsur. Kabar ini pun membuat pakar epidemi dan penyakit menular tepok jidat. Sebagai seorang epidemiolog, merasa ini terlalu prematur ya. Kalau saya berbaik sangka saja, ini alasan utamanya adalah untuk menggerakkan roda ekonomi gitu ya. Walaupun dampaknya boleh jadi seperti membiarkan infeksi ini menyebar dan mirip-mirip dengan yang kita sebut strategi herd immunity ya. Istilah terakhir ini yang harus kita pelajari baik-baik. Sebab, bila benar pemerintah menerapkan strategi serupa herd immunity, imbasnya bisa luar biasa. Taruhannya jutaan nyawa. Prinsip herd immunity begini. Ketika hampir semua orang kebal terhadap suatu penyakit, mereka akan melindungi segelintir populasi yang tidak kebal karena mereka tidak akan ketularan dan menularkan penyakit tersebut. Penyakit seperti polio, gondongan, dan campak sekarang cenderung langka sebab herd immunity terhadap penyakit tersebut telah tercapai. Herd immunity dapat terjadi dengan salah satu dari 2 cara. Pertama, dan ini cara paling ideal, vaksin terhadap penyakit tersebut ditemukan dan didistribusikan secara luas. Sehingga sejak dini sekalipun kita semua kebal. Atau kedua, mayoritas populasi terkena penyakit tersebut berhasil sembuh dan sistem imun tubuhnya secara alamiah memproduksi antibodi yang dapat melindunginya dari penyakit tersebut di masa depan. Masalahnya, supaya herd immunity tercapai, mayoritas populasi harus turut serta. Tergantung seberapa menular dan mematikannya suatu penyakit. 70-95% populasi harus sudah divaksinasi atau kena penyakit tersebut dan berhasil sembuh. Baru herd immunity bisa dikatakan telah tercapai. Sampai di sini, mungkin kamu mulai paham kenapa strategi herd immunity berbahaya dilakukan dalam konteks COVID-19. Pertama, penyakit ini amat mematikan dan mudah menular. Tidak ada jaminan bahwa orang yang terpapar COVID-19 bakal selamat. Dan jumlah orang yang mesti jadi tumbal herd immunity sangat besar. Ambil contoh Amerika Serikat, negara yang kelabakan menanggapi COVID-19, tapi kapasitas fasilitas medis dan jumlah pekerja medisnya jauh di atas Indonesia. Menurut David Dowdy, Profesor Epidemiologi Johns Hopkins University, setidaknya 70% populasi Amerika Serikat harus kena COVID-19 dan selamat, baru herd immunity tercapai. Akhir April lalu, jumlah populasi Amerika Serikat yang terpapar COVID-19 baru 1-2%. Dengan angka segitu saja, jumlah kematian akibat COVID-19 sudah lebih dari 40.000 orang. Kalau pemerintah Amerika Serikat mau menunggu herd immunity tercapai di angka 70%, jumlah kematian bisa ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Pemodelan serupa terhadap populasi Indonesia oleh Tirto memprediksi bahwa herd immunity di Indonesia bakal memakan tumbal setidaknya 16 juta orang. Kalaupun jumlah kematian tidak setinggi itu, jumlah orang yang mesti dirawat di rumah sakit bakal tetap tinggi dan jauh melampaui kapasitas fasilitas kesehatan kita. Sebenarnya ini konsep yang selalu kita pakai dan selalu kita upayakan sebenarnya untuk memberantas penyakit. Cuma
Caranya bukan dengan membiarkan orang sakit. Caranya adalah dengan vaksinasi, dengan imunisasi. Kenapa strategi herd immunity yang sekarang disebut-sebut sebagai strategi untuk melawan COVID ini tidak saya sukai dan tidak akan saya rekomendasikan? Karena strategi ini punya makna membiarkan orang-orang ini sakit, orang-orang yang terinfeksi secara alami. Kalau infeksi alaminya ringan, bisa dijamin ringan, mungkin tidak masalah ya. Tapi kita tahu COVID ini angka kematiannya cukup tinggi nih. Bahkan yang muda-muda juga, yang sekarang diperbolehkan bekerja itu, ada mungkin angka kematiannya 3% kali ya. 3% dari kasus-kasus yang terinfeksi, yang sakit, itu meninggal. Nah, kemudian kita tidak bisa menjamin kan bahwa kita bisa melindungi orang-orang yang rentan, orang-orang tua dari ikut tertular dan ikut sakit dari COVID-19. Jadi kenapa saya tidak pernah merekomendasikan dan tidak akan merekomendasikan strategi ini? Karena risiko meningkatkan beban penyakit dan beban kematiannya sangat tinggi, Mas. Jadi kita seperti membiarkan orang sakit jadi gambling kan, jadi berjudi. Dibiarkan nanti ada yang sakit, ada yang enggak. Moga-moga banyak yang selamat. Nah, saya pikir itu tidak bertanggung jawab ya. Itu pun berasumsi pasien alumni COVID-19 tubuhnya kebal terhadap virus tersebut. Sejauh ini, beberapa riset mengindikasikan bahwa pasien yang selamat dari COVID-19 memang mengembangkan antibodi terhadap virus tersebut. Tapi, dan ini kuncinya, temuan tersebut belum pasti. Dan kita tidak tahu berapa lama tubuh seseorang bakal kebal dari COVID-19. Belajar dari SARS misalnya, tubuh bekas pasien SARS bakal kebal dari virus tersebut selama 3 tahun. Setelah tahun ketiga, ia dapat terinfeksi lagi. Artinya, Panji Fortuna benar. Vaksin COVID-19 harga mati. Tak heran bila kebijakan Indonesia melonggarkan PSBB dan menerapkan herd immunity versi tanggung menuai kritik dari berbagai penjuru. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, merasa pelonggaran PSBB harus didasarkan pada bukti dan data bahwa pandemi tersebut telah membaik. Kenyataannya masih jauh, sangat jauh dari itu. Kalau kita mau membuka aktivitas perekonomian, tidak usah bilang strategi herd immunity ya. Kita harus memastikan dulu sebenarnya bahwa kita punya kapasitas untuk surveillance yang kuat untuk mendeteksi kasus-kasus baru yang mungkin akan muncul atau mungkin akan bertambah dengan dibukanya aktivitas perekonomian. Bukan hanya surveillance, kita harus memastikan bahwa kita bisa merespons informasi yang datang dari surveillance itu dengan cepat, dengan tepat, supaya kita tidak melihat ada peningkatan kasus lagi. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwa sekarang kapasitas testing saja masih di bawah target 10.000 per hari ya. 10.000 itu banyak, tapi kan kurang banyak sebenarnya. Itu pun belum tercapai. Dalam keadaan pembatasan sosial saja itu belum tercapai. Artinya kita kemungkinan masih belum bisa mendeteksi semua kasus yang ada. Bagaimana nanti kalau kita buka aktivitas perekonomian? Sederhananya, tanpa didukung mass testing, penelusuran kontak, dan penanganan medis yang memadai, pelonggaran PSBB adalah pertaruhan yang amat berisiko. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merelaksasi PSBB. Ketua MPR Bambang Susatyo juga menghimbau pemerintah pusat agar tidak gegabah dan lebih banyak mendengar pertimbangan kepala daerah. Bahkan, Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai rencana pemerintah melonggarkan PSBB tidak mempunyai grand design. Akhirnya, pada rapat evaluasi tanggal 12 Mei, Presiden menyampaikan bahwa pelonggaran PSBB memang harus hati-hati dan dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan kasus. Kini, pemerintah dihadapkan pada tantangan mendesak. Apakah mereka yakin bahwa dengan kapasitas tes, penanganan, dan penelusuran kasus seperti sekarang, Indonesia sudah siap untuk melonggarkan PSBB dan mengembalikan kehidupan seperti sedia kala? Apakah keputusan mereka sungguh didasari data epidemiologi yang tepat dan akurat? Waktu yang akan kasih buktinya.